Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dari zona waktu di tempat saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Kadek Dwi Wahyatnyana, mahasiswa Magister Program Studi Teknik Fisika, Institut Teknologi 10 November. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas 3, yaitu mata kuliah Matematika Teknik Lanjut. Nah, adapun ini merupakan tambahan dan sedikit revisi terkait presentasi sebelumnya. Nah, adapun tugas ketiga ini terkait dengan penyelesaian persamaan diferensial atau PD dengan menggunakan persamaan keadaan atau state space. Baik, langsung saja. Nah, adapun topik bahasan kita pada siang hari ini adalah seperti terlihat pada slide, yaitu yang pertama kita akan memilih salah satu PD untuk diselesaikan. PD ini berasal dari jurnal atau artikel yang ada dan artikel internasional yang sudah terindeks. Nah, selanjutnya kita mengubah persamaan diferensial tersebut ke dalam bentuk state space atau persamaan ruang keadaan. Nah, setelah didapatkan persamaan ruang keadaannya, kita akan menentukan solusi dari persamaan state space di sini dengan menggunakan matriks transisi keadaan atau P fungsi T. Nah, selanjutnya kita nanti akan mendapatkan solusi state space dari persamaan diferensial. Nah, yang kedua, mungkin nanti kita akan menentukan bentuk matriks alih atau transfer function dari persamaan diferensial. Nah, menentukan transfer function ini merupakan kegiatan yang penting karena dalam mengetahui respons sistem nanti kita harus mengetahui bentuk fungsi transfer dari persamaan diferensial, baik itu dalam bentuk state space atau dalam bentuk persamaan diferensial. Nah, setelah didapatkan bentuk fungsi transfernya atau matriks alihnya, maka nanti kita selanjutnya akan melihat bagaimana respons sistem dari persamaan diferensial yang diterapkan pada artikel ilmiah yang saya pilih sebelumnya itu menggunakan MATLAB Simulink, yaitu menggunakan MATLAB Simulink. Nah, baik, langsung saja. Yang pertama, memilih salah satu persamaan diferensial. Ya, dapat dilihat bahwa persamaan diferensial yang saya pilih itu terlihat pada persamaan 1, yaitu Mg dikali Wg dot plus Cw dikali Wg dot plus Kw dikali Wg sama dengan min Pw. Nah, adapun persamaan diferensial ini berasal dari artikel ilmiah yang berjudul Dynamic Response of a Rotating Ball Screw Subject to a Moving Regenerative Force in Grinding. Jadi T.N. Xiao dan kawan-kawan ini ingin mengetahui bagaimana respon dinamis dari bola skrup yang berputar atau ball screw yang berputar yang dikenakan gaya rotasi atau gaya regeneratif dari proses penggerindaan atau penggilingan. Nah, di mana untuk masing-masing parameter Wg, Kv, Mg yaitu massa, Cw itu diberikan di sini sudah. Namun kurang lagi satu, yaitu Pw. Pw ini merupakan gaya normal dari sistem persamaan diferensial ini. Namun nilai Pw tidak diberikan pada artikel. Nanti kita akan inisialisasi sendiri berapa gaya normal yang sekiranya nanti untuk dilakukan simulasi. Baik, selanjutnya yaitu mengubah PD ke dalam bentuk state space. Nah, sebelum kita menentukan bentuk state space, kita harus mengetahui dulu bahwa persamaan umum dari state space. Nah, persamaan umum state space dapat dilihat pada kursor, yaitu x dot sama dengan ax plus bu.
Dan untuk keluaran dari state space atau outputnya itu sama dengan Cx plus Du, yang dimana A, B, C, dan D merupakan parameter dalam bentuk matriks. Nah, matriks tentu memiliki ukuran. Untuk menentukan ukurannya, kita harus mengetahui dulu berapa orde turunan dari persamaan diferensial, berapa output dari persamaan diferensial tersebut, hingga berapa input dari persamaan diferensial tersebut. Nah, dari persamaan diferensial yang kita pilih sebelumnya, itu dapat diketahui bahwa orde turunannya itu 2. Sehingga matriks A dapat dicari dengan ukurannya N dikali N. Karena N itu sama dengan 2, maka 2 dikali 2. Maka matriks A nanti akan berukuran 2 kali 2. Ya ini, seperti terlihat pada kursor. Nah, begitu juga dengan matriks B, C, dan D. Nah, masing-masing parameter R itu merupakan input. Nah, inputnya sendiri itu adalah minus PW atau gaya normal dari persamaan diferensial atau sistem yang digunakan di artikel atau paper sebelumnya. Itu ada 1, maka R sama dengan 1. Nah, selanjutnya M itu output. Nah, output di sini itu tergantung dari kita, teman-teman, yaitu jika kita menginginkan outputnya 1, yaitu misalnya WG atau translasinya, perpindahannya, displacementnya, maka kita hanya menggunakan M sama dengan 1. Kalau juga ingin mengetahui kecepatan maupun percepatan, boleh lebih dari 1. Itu tergantung kebutuhan. Ya. Nah, selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui ukuran matriks, maka kita akan lebih mudah nanti dalam menentukan state space dari persamaan diferensial. Nah, langkah pertama yaitu kita lakukan atau letakkan pangkat tertinggi pada ruas kiri. Nah, pangkat tertinggi di sini yang dimaksud adalah turunan yang tertinggi, yaitu turunan 2 kalinya. Nah, maka WG double dot berada di ruas kiri. Sehingga bentuknya akan menjadi bentuk PD yang baru akan menjadi persamaan 3, seperti persamaan 3. Nah, dalam bentuk state space di ruas kanan itu tidak boleh ada simbol dot, maka kita umpamakan WG itu sama dengan X1, WG dot itu sama dengan X2, sedangkan WG double dot itu kita buat dalam bentuk X2 dot. Nah, karena nanti X2 dot ini kan berada di ruas kiri, yang di ruas kanan ini tidak boleh ada dot, sehingga didapatkanlah persamaan ini yang terlihat pada kursor, sehingga simbol dot itu tidak ada lagi di ruas kanan. Nah, untuk memindahkan persamaan ini ke dalam bentuk state space, maka kita juga harus mengetahui dari X1 dotnya, karena kan di sini persamaannya X dot, maka di sini yang dimaksud adalah X1 dot, X2 dot, dan seterusnya. Sedangkan yang kita ketahui dari persamaan diferensial ini hanya hingga X2 dot, yaitu X1 dot dan X2 dot. Nah, dengan X1 dot sama dengan X2, X2 dot sama dengan sekian. Hingga Y atau WG-nya sama dengan X1. Nah, kita langsung lihat bagaimana cara mengubahnya dalam bentuk state space. Nah, seperti ini. Jika X1 dot sama dengan X2, maka X1 di sini yang hanya bernilai untuk X2 itu di sini kan. Jika teman-teman mengingat kembali atau review kembali sifat-sifat matriks atau perkalian matriks dan segalanya tentang matriks, itu kurang lebih berada di materi kalkulus atau fisika matematika. Kalau tidak salah, mungkin ada beberapa mata kuliah lain juga yang membahas tentang matriks, yaitu 0 dikali X1, 0. 1 dikali X2, ya X2. Ya, sesuai dengan ini, bahwa X1 di sini tidak memiliki nilai alias 0, maka di sini diberikan 0. Sedangkan X2-nya ini ada bernilai, maka di sini diberikan 1. Nah, begitu juga dengan X2. Karena X2-nya ini bernilai, yaitu memiliki nilai ini min per MGCW, maka kita taruh di sini min per MGCW. Nah, ini saya kurang
membuat bentuk kembali atau menyusun kembali ini persamaan ini, tapi sama saja. Nah, sehingga X1 juga variabelnya yaitu min seper mg kw. Nah, di sini yaitu min seper mg dikali X1 min seper mg cw dikali X2. Ditambah, jangan lupa di sini ada minus seper mg pw. Nah, kita masukkan ke nilai inputnya di sini. Kalau yang X1 itu 0 karena memang tidak memiliki parameter lain selain X2. Nah, kurang lebih begitu dalam bentuk state space. Nah, selanjutnya yaitu X1 sama dengan WG. WG ini adalah Y atau outputnya. Nah, maka kurang lebih sama langkahnya, yaitu 10 dikali X1 X2 karena yang bernilai di sini hanya X1 dan X2 nya 0. Begitu juga dengan inputnya juga 0, tidak ada parameter lain selain X1, sehingga didapatkanlah persamaan state space seperti pada slide. Nah, mengapa ukurannya bisa beda-beda? Di sini matriks ukuran 1x2, di sini 2x1. Ya karena ukuran matriks yang kita dapatkan sebelumnya itu harus sesuai dengan itu, berdasarkan input, output, dan turunan ordernya. Oke. Nah, selanjutnya kita menentukan solusi dari persamaan state space yang kita dapatkan tadi itu dengan matriks transisi keadaan. Untuk mendapatkan solusi dari persamaan state space di atas atau persamaan state space sebelumnya, dapat menggunakan matriks transisi atau Pi dalam fungsi waktu T. Ini. Adapun solusinya adalah X fungsi waktu T sama dengan Pi fungsi waktu T dikali dengan initial condition dari keadaan. Nah, kita dapat merecall kembali persamaan umum dari persamaan umum dari state space, yaitu X dot sama dengan AX plus BU, Y sama dengan CX plus DU. Nah, kita andaikan BU sama dengan 0, maka X dot sama dengan A dikali X. Nah, lalu kita lakukan transformasi Laplace pada persamaan ini, yang bentuknya juga serupa dengan persamaan 7, sehingga didapatkan hasil transformasi Laplace-nya itu menjadi persamaan 9. Persamaan 9. Ya. Nah, dari persamaan 9 ini kita harus ubah kembali ke dalam bentuk domain waktu dengan cara melakukan inverse Laplace dari XS supaya mendapatkan XT. Nah, adapun inverse Laplace di dalam persamaan XT ini atau solusinya ini disebut dengan matriks transisi keadaan, yang dimana Pi fungsi waktu T sama dengan inverse Laplace dari inverse matriks S dikali I minus A, dimana I itu adalah matriks identitas dan A itu matriks yang kita dapatkan tadi di persamaan state space. Nah, di sini ada A dan SI minus A itu menghasilkan ini. Nah, untuk mendapatkan inverse dari SI minus A itu jika mereview kembali matriks, yaitu caranya adalah adjoint dari matriks itu sendiri dibagi dengan determinan matriks itu sendiri, sehingga didapatkan inverse dari SI minus A itu sama dengan seperti ditunjukkan oleh kursor. Nah, dimana P dan O ini adalah parameter yang saya buat sendiri. Misalnya P itu sama dengan CW per MG, O sama dengan KW per MG, supaya memudahkan kita dalam melihat persamaan, namun bentuknya sama saja. Nah, ini. Nah, ketika dimasukkan nilai P dan O dengan masing-masing parameternya itu CW dan MG dan lain sebagainya, maka didapatkan bentuk matriks seperti ini. Nah, sehingga jika direform kembali, dibentuk kembali dengan memisalkan A sama dengan 0,26 minus 632,45 I dan B juga
supaya memudahkan dalam proses melihat, proses perhitungan, maka kita misalkan saja dulu A dan B. Nah, maka akan menghasilkan inverse matriks seperti ini. Sehingga didapatkanlah sebuah matriks keadaan, matriks transisi keadaan, yaitu P fungsi waktu T sama dengan ini. Ya. Inverse Laplace dari inverse matriks. Nah, jadi inverse matriks ini yang sudah kita dapatkan, kita inverse Laplacekan lagi. Nah, untuk menginverse Laplacekan, kita harus menginverse Laplacekan ke masing-masing komponen yang terdapat di dalam matriks. Nah, ini bisa lihat tabel saja ya, teman-teman. Tabelnya ada di beberapa buku, ada salah satunya di buku Ogata yang saya baca, dan ada juga di internet. Tinggal di search ada tabel transformasi Laplace, maka langsung didapatkan berbagai bentuk persamaan, sehingga didapatkanlah matriks transisi keadaan yaitu seperti ini. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan matriks transisi keadaan, kita selanjutnya mencari solusinya dengan cara seperti ini, yaitu solusinya atau X fungsi T-nya itu sama dengan matriks transisi keadaan, matriks transisi keadaan dikalikan dengan initial condition. Nah, baik, kita langsung saja memasukkan nilai-nilainya dan beserta parameter yang diketahui di paper, di artikel, seperti massa, gaya normal, dan lain sebagainya, sehingga didapatkanlah solusi seperti ini. Dengan A 0,26 minus 632,45i dan B 0,26 plus 632,45i. Nah, adapun juga bentuk lain dari menyelesaikan solusi, mencari solusinya itu menggunakan metode deret atau menggunakan metode integral. Nah, seperti pada di bawah ini. Caranya sedikit berbeda, namun hasilnya kurang lebih akan sama. Yang di sini hanya menggunakan metode deret, yang di sini menggunakan metode Laplace, inverse Laplace dan matriks. Nah, sehingga nanti keluaran sistem atau YT-nya itu didapatkan dari persamaan Y sama dengan C dikali X. Nah, XT-nya itu kita dapatkan dari sini. Tinggal disubstitusikan ke sini, sehingga didapatkanlah nanti persamaan keluaran atau solusi persamaan outputnya itu C sama dengan XT, di mana C itu matriks C yang kita dapatkan tadi di state space awal. Ya. Baik, selanjutnya yaitu kita akan mencari bentuk fungsi transfer atau matriks alih dari persamaan state space di atas atau yang kita selesaikan sebelumnya. Nah, yang pertama kita kembali lagi ke persamaan umum state space, itu x dot sama dengan ax plus bu dx per dt. Itu bentuk lain ini, yang x dot ini adalah dx per dt sama dengan ax plus bu. Nah, lalu kita transformasi Laplacekan lagi kedua persamaan ini sehingga didapatkanlah persamaan 12 dan persamaan 13. Nah, dari persamaan 12 kita misalkan x0 itu kondisi awal sama dengan 0, maka didapatkanlah persamaan 12a, yaitu xs sama dengan inverse is min a dikali bu fungsi s. Nah, selanjutnya persamaan 12a ini kita substitusi ke persamaan 13, sehingga didapatkanlah persamaan fungsi transfer seperti persamaan 14. Nah, dengan memasukkan berbagai parameter, ini kan kita sudah ketahui tadi C, B, dan D sudah kita tahu. Sedangkan untuk inverse IS dan min A ini juga sudah kita tahu. Kita baru saja menyelesaikannya di topik sebelumnya. Sehingga kita langsung saja mensubstitusi masing-masing nilai tersebut yang akan menghasilkan persamaan YS per US ini akan menjadi GS, yaitu fungsi transfernya, menjadi min PW per MG per S plus A dikali S plus B, dengan A dan B diberikan di sini. Nah,
sehingga didapatkanlah fungsi transfer seperti berikut. Nah, nilai PW dan MG dan A dan B ini saya masukkan ke dalam persamaan sehingga didapatkanlah fungsi transfer seperti di bawah ini. Nah, dari sini nanti kita akan mengetahui bagaimana respon sistem dari artikel ilmiah atau paper yang kita pilih ini di aplikasi MATLAB Simulink. Baik, langsung saja. Ya, setelah saya menginput parameter dan memberikan plan ini atau fungsi transfer ini input berupa step input, maka respon sistemnya terlihat seperti grafik di bawah. Nah, dapat dilihat bahwa sistem ini mampu menerima input dengan sangat baik, dikarenakan ketika step input memberikan signal, sebuah step, maka sistem ini merespon dengan sangat akurat sehingga langsung menuju nilai dari input tersebut. Nah, dapat dilihat di sini. Nah, di sini tidak ada proses rise time, rise time atau delay time, sehingga di sini tidak ada proses transient menuju steady state, istilahnya. Maka dapat dikatakan sistem ini atau persamaan diferensial ini, model matematis dari sistem ini mampu menerima dengan baik input dari step input, jenis step. Nah, dapat dilihat bahwa sistem ini berada pada keadaan steady state dari keadaan 0 detik sampai ternyata 8 detik kurang. Pada keadaan itu sistem ini steady state atau keadaannya tuna, yang menandakan bahwa itu bagus. Nah, selanjutnya pada detik ke-8, mulai detik ke-8 maka sistem mulai terdam. Hingga mungkin menuju ke 0 karena dikenakan gaya yang terdapat pada sistem. Ya, baik, mungkin itu saja penyampaian atau presentasi dari saya. Mohon maaf apabila salah kata. Jika ada koreksi atau kritik, saya sangat terbuka demi memperbaiki kualitas dan mengetahui sejauh mana sudah saya memahami dari materi matematika teknik lanjut ini. Untuk itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.